Yus bersama kembali lagi dengan kita di Kampus Gagasan. Bersama aku Budi Arya sebagai host, kita akan membahas tentang isu politik, sosial, dan juga filsafat mengenai dengan berita yang sedang naik daun, yaitu adanya pembongkaran lukisan dari seniman Pak Yusuf Prapto di Galeri Indonesia. Adanya dikasih politisasi terhadap karya seni karena adanya tokoh atau sosok yang mirip dengan politisi tertentu. Sebelum kita masuk ke dalamnya, saya tidak sendirian, saya bersama dengan dosen filsafat hukum Pak Al Ghazali di sini untuk membantu kita dalam menjelaskan atau membongkar tentang peristiwa tersebut. Oke, di sini sebelumnya Pak Al, bagaimana Bapak melihat tentang peristiwa yang terjadi hari-hari ini tentang pembongkaran lukisan 35 dari 30 lukisan Pak Suprapto di Galeri Indonesia? Uh, Pak Yos Suprapto ya, Yes, Pak Yusuf. dia punya 5 lukisan ya yang dilarang untuk dipamerkan. Di antaranya kalau nggak salah berjudul Konoha 1, Konoha 2, kemudian Niscaya, Makan Malam, dan 2019. Kalau kemudian dia dianggap itu politisasi, lukisan yang mempolitisasi. Ya itu bisa dianggap politisasi, bisa juga tidak. Tapi saya melihat terlalu dini menganggap itu sebagai politisasi. Dalam ilmu politik itu ada tindakan politisasi, dibalas depolitisasi, menghasilkan repolitisasi. Oke. Ya, jadi perlu saya terangkan begini. Politisasi itu adalah tindakan melakukan karakterisasi terhadap satu objek untuk menjelaskan politik yang sesungguhnya bukan bagian dari yang dikehendakinya. Yeah. Cenderung itu dilakukan oleh kelompok oposisi, gitu ya, kelompok oposisi untuk tujuan apa? Untuk tujuan membangun satu persepsi baru, untuk merangkai argumentasi perlawanan dan memobilisasi dukungan agar berseberangan dengan kekuasaan. Maka kemudian dilakukan politisasi itu. Mediumnya tentu atribut. Ya, atribut. Lukisan itu dapat dianggap sebagai salah satu atribut itu dalam konteks politisasi. Tetapi ketika politisasi itu memuncak, dapat dikategorikan berhasil, mempengaruhi gelombang persepsi hingga berseberangan dengan kekuasaan, maka penguasa sebaliknya melakukan apa yang disebut dengan depolitisasi. Depolitisasi itu adalah tindakan kekuasaan untuk menghalau memuncaknya politisasi yang mampu dan dapat merongrong kekuasaan. Cenderung yang dilakukan dalam fakta-fakta sejarah politik itu adalah penguasa melakukan kompromi pragmatis dengan elemen-elemen penting dalam kekuasaan. Bisa itu adalah kelompok ekonomi yang dianggap sebagai oligark dari kekuasaan. Bisa juga tokoh-tokoh sosial, jaringan-jaringan tokoh politik, partai politik. Kemudian bahkan sampai kepada kelompok-kelompok teolog, ya, kelompok-kelompok keagamaan itu. Dikumpul, kemudian dibuat kesepahaman, kemudian seakan-akan bahwa kesepahaman mereka itu adalah bagian dari yang benar dalam sebuah negara itu. Nah, ketika upaya-upaya depolitisasi itu dilakukan dan dianggap mampu dapat terukur menghalau gelombang politisasi itu, maka kekuasaan itu mendeklar itu sebagai satu rule, satu aturan atau satu bisa diputuskan atau bisa ditetapkan sebagai aturan, kemudian dijalankan. Maka ketika itu dioperasikan, lahir apa yang saya katakan tadi sebagai bentuk dari repolitisasi. Repolitisasi itu. Jadi kita lihat lukisan ini bisa disebut politisasi, bisa iya, bisa tidak. Jikalaupun iya harus diperiksa kontennya itu. Nah, itu yang nanti akan kita bedah dalam sudut pandang filsafat itu, konten itu masuk dalam kategori apa. Nah, itu kira-kira ya. Jadi dari sudut pandang filsafat sendiri itu seberapa penting sih karya seni ini itu terhadap sosial politik, Pak? Estetika dalam itu kan dari bahasa Roma, bahasa Yunani itu. Artinya aesthesis. Aesthesis itu dalam filsafat disebut sebagai serapan indrawi. Okay. Kalau kita bicara indrawi itu dia masuk dalam kategori epistemis, epistemologi itu. Epistemologi itu ranah pengetahuannya adalah pengetahuan posteriori. Lingkupnya adalah empirisisme gitu ya. Jadi epistemologi itu ranah pengetahuannya adalah posteriori, lingkungannya adalah lingkungan empiris gitu. Maka objeknya apa? Objeknya realitas. Yeah. Sesuatu yang real, yang ada, dia tidak mengada-ngada dan dia bukan hayal, dia bukan tahayul itu. Itu empirisisme. Pengetahuannya posteriori, kategori filsafatnya masuk dalam kategori epistemologi. Nah, di abad ke-18 ada tokoh seniman Alexander Baumgartner itu. Baginya bahwa estetika itu merupakan serapan indrawi terhadap realitas yang di dalamnya ada 3 kandungan. Pertama adalah kandungan keindahan, kandungan kebaikan, dan kandungan kebenaran. Dan 3-3 itu berasal dari realitas yang sama. Jadi seorang seniman di abad ke-18 itu
justru dia dapat dianggap dan tampak sosoknya seperti rohaniwan, seorang moralis itu. Karena dia melihat realitas dalam 3 aspek itu, keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Di abad ke-18. Tetapi di abad ke-19 seniman mengabaikan aspek produk karya, dianggap sebagai rohaniwan justru, moralis gitu ya. Diprotes di abad ke-19 itu dengan kritik-kritik. Hadir ada gelombang yang disebut sebagai estetika formalis, formalisme estetik, atau disebut sebagai estetik strukturalis itu. Kenapa? Karena waktu itu eksponennya adalah Overgate itu. Overgate itu dia melihat bahwa art to art, seni untuk seni. Seni itu tidak mementingkan soal kontennya apa. Dia mau buat lagu tentang percintaan antar laki-laki dan perempuan, tentang ketuhanan, tentang politik, itu bukan bagian dari concern seni. Seni adalah kemampuan untuk mengharmonikan wahana. Wahana itu haulal itu, lingkungan. Aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah karya itu dapat dinikmati, itu adalah bagian dari seni utama itu. Misalnya kalau you memainkan lagu, itu tidak dipentingkan lagunya itu tentang apa, tapi nada yang harmoni itu yang kemudian dipentingkan itu. Karena itu seni di abad ke-19 itu mengkultuskan atau mendeklar mereka sebagai estetisisme itu. Karena seni untuk seni, art to art. Tetapi dia seni untuk seni, art to art itu dalam sejarahnya mengesampingkan apa yang disebut sebagai eksternalisme. Dia tidak peduli bahwa karya itu nanti bermanfaat bagi perubahan, atau menyebabkan orang bunuh diri, atau menyebabkan orang semangat. Jadi implikasi eksternal itu tidak menjadi konsentrasi dari sebuah karya. Bagi mereka yang penting karya itu harmoni dalam dalam aspek yang menumbuhkan. Karena tidak memiliki implikasi dan menyesuaikan variabel itu kan butuh kemampuan yang tinggi itu, maka dianggap sebagai satu kesengajaan. Kesengajaan untuk mengolah instrumen gitu. Itu dianggap justru bukan seni itu sebuah karya yang didramatisir itu. Itu. Misalnya sekarang orang lomba akademik tertentu begitu ya, kemudian mereka dilatih, mereka diatur perform pakaiannya, kemudian orang main sinetron itu kan dia baca teks, hafal teks, kemudian di tag, kalau salah ulang lagi kan gitu. Tapi kalau di pentas teater kan nggak bisa ulang itu, ulang gagal itu. Nah, teater itu kemudian muncul menjadi satu pengakuan di abad ke-20 bahwa lahir itu si Arthur Dalton itu. Dia tentang konvensionalisme of estetik konvensional itu, bahwa seni itu lahir dari refleksi yang tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak disetting gitu. Seni itu menjadi akhlak, kira-kira kalau mengutip kata Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali itu akhlak itu sesuatu yang reflektif dalam diri, tidak disetting dan tidak terkondisi itu seni itu. Nah, aliran-aliran filsafat seni konvensional itu tidak bisa diukur, tidak bisa dievaluasi seperti abad ke-18, abad ke-19 yang formalis itu begitu. Kalau formalis itu kan bisa dihitung, ini fals, ini bisa dihitung. Ini warnanya nggak bagus, nggak sesuai begitu. Jadi abad ke-9, abad ke-20 seni itu nggak bisa dievaluasi, tapi diserahkan kepada intersubjektivisme itu. Jadi setiap subjek orang-orang itu yang akan menilai karya itu. Dan setiap mereka akan dengan indranya menyerap karya itu berguna bagi dirinya atau tidak berguna bagi dirinya. Jadi diflorkan kepada publik itu, kepada penikmat, kepada pemirsa itu tentang seni itu. Nah, seorang seniman itu kemudian melepaskan karya itu untuk kemudian menjadi bernilai dedikatif bagi kemanusiaan di abad ke-20. Tapi di abad kemudian itu dikritik juga karena bisa berdampak karya yang liar gitu ya. Karya yang liar. Nah, di kontemporer sekarang disebut sebagai estetika kontemporer itu seorang seniman tidak diperlukan dia berkarya. Setiap orang bisa berkarya dan setiap orang bisa dianggap seniman itu. Karena seniman adalah perilaku diri membawa 3 nilai di abad 18 itu, membawa kebaikan dalam kebenaran dan menyajikannya menjadi keindahan. Itu seni sesungguhnya. Maka seorang siswa bisa menjadi seniman, seorang dosen bisa menjadi seniman, seorang tukang ojol juga bisa menjadi seniman itu. Jadi seni itu adalah karya diri. Membawa serapan indrawi tentang kebaikan, ditempatkan kepada situasi yang benar, kemudian disajikan sebagai sebuah keindahan. Itu kalau dalam agama itu disebut sebagai soleh. Pribadi yang soleh itu pribadi yang bukan hanya baik, bukan hanya ma'ruf, bukan hanya ihsan, tapi pribadi yang mampu mentorehkan kemanfaatan. Itu dalam bahasa agama itu. Nah itu kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat itu. Untuk sudut pandang Pak Al sendiri dari peristiwa
yang terjadi akhir-akhir ini tentang pembongkaran lukisan dari Pak Yusuf Prapto. Itu berarti menampilkan bahwa gagasan atau narasi adanya lukisan yang dipolitisasi ini itu karena dampak masyarakat terhadap lukisan tersebut atau dampak instansi tertentu atas dengan lukisan Pak Yus. Memang, oh ini lukisan dipolitisasi karena ada sosok tokoh politik yang kira-kira ada di dalam lukisan menggambarkan peristiwa tertentu. Dan ini tuh berdampak tidak dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke ya, kita ingin membawa Pak Yusuf Prapto kembali ke masa lalu atau dia berada di masa sekarang. Oke. Apakah Pak Yusuf Prapto kan ada lukisan itu tidak dibuat setelah Presiden Joko Widodo purna. Yes. Dibuatnya di tahun 2020 ada itu, ditandatangani itu. Jadi jauh sebelum itu dibuat itu. Nah, apakah Pak Yusuf Prapto ini dia berada di abad 18 atau di abad 19 atau di abad 20 atau dia di era kontemporer sekarang? Coba kita telisik itu. Pak Yusuf Prapto membuat lukisan itu jauh sebelum Pak Jokowi purna. Dan kalau kita lihat dari lukisan-lukisan itu, ada lukisan Konoha 1 menggambarkan seorang raja. Saya tidak ingin menyebut pakaiannya apa, karena nanti dianggap sense culture dan custom Indonesia Nusantara itu. Seorang raja duduk dan kakinya, kedua-duanya menginjak bahu dari rakyat jelata, kaum proletar itu. Kalau kaum proletar itu bisa dianggap buruh, bisa dianggap petani. Kalau mengutip Bung Karno, mungkin itu Marhen. Nah, bisa jadi itu adalah kritik terhadap kedaulatan rakyat kecil, terutama pada soal pertanian misalnya. Nah, kemudian ada Konoha 2, foto dua orang yang kalau dekat dilihat itu kayak menjilat pantat begitu. Itu kan dia ingin menggambarkan bahwa asal Bapak suka. Ya, memang itu fakta politik itu kalau dilihat orang partisipasi politik setiap pemilu itu kan bisa dikualifikasi itu. Berapa jumlah presentasi yang sifatnya oportunis, berapa jumlah yang pragmatis, berapa yang jumlahnya idealis. Yes. Itu oportunis itu dia terlibat dalam partisipasi politik secara terstruktur karena dia memerlukan target kepentingan di situ. Yeah. Dan ditambah dengan apa? Bedanya pragmatis dengan oportunis ya. Pragmatis itu berorientasi pada hasil dan dia bekerja pada prosedur. Yes. Dan prosedur itu diciptakan oleh kelompok pragmatis itu. Tapi kalau oportunis, selain menyesuaikan prosedur, kadang-kadang dia langgar prosedur, ditambah dengan satu budaya yang dilukiskan oleh Suprapto itu, menjilat. Nah itu oportunis itu. Dan partisipasi politik itu gabungan antara ya kalau kamu kita kalkulasi misalnya begitu, itu 70%-nya itu pragmatis, kemudian itu 15%-nya adalah oportunis, sisanya itu idealis. Idealis itu nilai ta'ala kira-kira begitu ya. Iya. Loh, para calonnya sendiri itu pragmatis. Para calon itu pragmatis. Tetapi kalau dalam demokrasi global, calon ini bisa oportunis dia, karena harus menjilat oligark. Yes. Kan gitu. Nah, digambarkan itu di Konoha 2 oleh si ini. Nah, yang ketiga misalnya ada niscaya begitu. Itu seorang petani menyuapi seorang berdasi begitu. Ya itu menggambarkan bahwa petani bekerja keras ya di lahan, di sawah, di ladang mereka, hasil gabahnya tidak seberapa. Justru yang untung adalah para tengkulak, para pemain-pemain besar dan sebagainya itu. Jadi siapa yang untung dari seluruh kerja keras para petani kan gitu. Nah, malah kemudian dilambangkan berarti petani itu menyuap para pemain besar. Belum lagi ada para importer masuk ke situ itu. Nah, di akhir dari 5 episode lukisan itu bahwa tuan yang diduga Mr. Mulyono ini itu bersama dengan seekor kerbau memasuki istana begitu. Itu lukisan kan dilukis tahun 2020 itu. Gambar serapan indrawinya terhadap fenomena politik 2019 ketika Pak Jokowi bersama dengan PDIP kan itu. Jadi bukan sekarang itu. Nah, kalau penggambarannya itu adalah penggambaran yang dapat kan dalam logika berpikir filsafat itu selalu diawali dengan klaim. Yes. Klaim itu adalah cara berpikir rasionalisme itu. Itu tradisinya Descartes itu. Dia dengan azas keraguan umum namanya. Azas kesangsian. Azas kesangsian itu azasnya Descartes dalam memulai karya-karya rasionalisme itu. Nah, dia mengklaim itu, tetapi klaim itu punya dasar realitas, tetapi belum tentu benar, tetapi juga tidak salah. Supaya klaimnya itu dapat teruji, terangkat dari kebenarannya, harus diperkuat dengan apa disebut sebagai fakta dan data. Nah, dari gambaran-gambaran dalam lukisan itu tidak menghardik orang yang diduga mirip dengan Pak Jokowi. Tetapi dia menggambarkan bahwa itulah realitas politik ketika itu, dan kebetulan wajah itu adalah wajah dari presiden waktu itu. Gitu ya. Nah, dan kerbau itu adalah satu simbol menjadi ikon dari sebuah partai politik yang waktu itu bersama dengan beliau. Yes. Nah, sehingga dianggap politisasi juga tidak menurut saya. Toh sekarang PDIP mau memecat ya? Tidak menang di pemilu 2024. Yes. Ya. Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Yes. Gitu.
Jadi ini tidak dapat dikatakan sebagai politisasi itu, karena dia tidak berimplikasi untuk membangun gelombang perlawanan. Tetapi dia ingin mengingatkan kepada orang bahwa 10 tahun yang lalu itu kita pada satu keadaan politik di mana petani tidak merdeka di lahannya sendiri. Yang untung adalah yang berdasi, ya, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi dia mencoba serapan indrawi dia terhadap realitas politik. Gitu. Apakah bisa di judgment dengan pasal dan ayat-ayat hukum? Tentu tidak. Konstitusi kita ini kan konstitusi yang menjamin kebebasan orang untuk menyatakan pendapat. Jadi pasal 160 tentang itu sudah di judicial review, tidak dilakukan selama dapat dibuktikan bahwa yang diungkapkan dalam medium lukisan itu terkait seorang dalam jabatannya. Itu kira-kira ya. Oke, menarik sekali karena kalau kita lihat di beberapa lukisannya tadi, berarti mungkin aku coba simpulin Pak. Di lukisan Konoha 1 itu seorang raja memijak rakyatnya, atau tapi ini kan interpretasi Pak. Dan mungkin kalau pribadi sendiri pasti melihatnya berbeda-beda seperti penjelasan Sunday itu di abad 18 tadi, bahwa setiap orang itu bebas melihat sesuatu karya itu seperti apa. Itu jadi bahan narasi masyarakat terhadap hal itu. Dan itu menariknya peristiwa itu memang terjadi mungkin 10 tahun yang lalu. Dan seperti di lukisan Konoha 2 tentang penjilatan tadi, dan terlihat juga bahwa banyak oposisi-oposisi yang ternyata menjadi koalisi, dan koalisi menjadi oposisi dan sebaliknya untuk menjadi oligarki tersebut. Dan di lukisan ketiga di Nisa ya, ketika memberikan santapan terhadap orang berdasi, itu seperti memperlihatkan bahwa petani itu nggak merdeka karena ada orang-orang di atasnya yang menjegal para petani untuk mendapatkan upah yang cocok untuk mereka bekerja. Seperti mungkin waktu itu adanya penangkapan Menteri Pertanian tentang korupsinya yang disimpan di rumah. Dan mungkin itu alasan dari Pak Yusuf Prapto memperlihatkan peristiwa yang dijadikan sebagai bentuk lukisan. Untuk pemahaman di politik sendiri, Pak. Untuk pemahaman di politik sendiri, bagaimana sikap yang bijak terhadap peristiwa ini, Pak? Karena kalau kita lihat ini kan sepertinya adanya ketakutan masyarakat terhadap pemerintahan untuk mengekspresikan diri. Mungkin dapat diambil dari dari pihak Galeri Indonesia yang takut, oh kalau lukisan ini saya cantumkan, saya tergilas oleh pemerintahan. Oke. Jadi otoritas galeri yang menyediakan tempat itu, otoritas tempat itu sedang mempertontonkan menurut saya apa yang dilukiskan dalam Konoha 2, begitu ya. Itu. Jadi kan kita tidak melihat bahwa Presiden Joko Widodo atau menteri terkait, menteri komunikasi dan informasi misalnya, atau menteri apa yang terkait, atau gubernur paling tidak, atau wali kota yang punya wilayah birokrasi di situ itu datang dan melarang langsung misalnya, perintah dengan kapasitas kebijakannya begitu. Kan tidak melakukan itu. Yes. Tapi justru itu kan larangan atau keputusan dari otoritas tempat itu. Nah, apa urusannya otoritas tempat dengan wajah seorang mantan presiden? Kan nggak nyambung kan? Itu nggak nyambung itu. Nah, disitulah kira-kira bahwa seorang demi ketakutannya atau dia punya pengalaman posisi oportunis di masa lalu, hingga kemudian dia membawa sikap di masa depan itu. Dan problem budaya politik Indonesia itu budaya yang mudah memaafkan. Padahal yang dia maafkan itu urusan rakyat. Gitu. Kalau Pak Prabowo memaafkan statement sindiran politik yang tidak etik oleh pesaing di masa kompetisi lalu, oke. Tetapi terhadap kesalahan yang dibuat oleh penguasa masa lalu atas hak rakyat itu tidak bisa dimaafkan oleh penguasa yang akan datang itu. Nah, ketika itu dimaafkan, maka itu yang saya sebut tadi, bahwa itulah yang dimaksud dengan depolitisasi. Nah, kalau Jeremy Bentham itu menyebutnya dengan demystifikasi of law. Demystifikasi of law itu menampakkan kembali keaslian dari hukum, atau menampakkan kembali keaslian dari spirit politik gitu. Setelah para penguasa mencoba untuk membiaskan titik asli hukum dan inti politik itu. Gitu. Nah, pembiasan inti politik atau pembiasan inti hukum itu, padahal itu yang sebetulnya disasar oleh rakyat itu dibiaskan dan tidak diketahui oleh warga negara. Nah, itu disebut sebagai depolitisasi. Di dalam bahasa Bentham disebut sebagai mysticism of law. Itu. Kalau Aquinas itu di periode awal itu dia demistifikasi itu merupakan membawa pesan langit ke bumi. Jadi isu langit itu, firman itu kemudian dikonkretkan di bumi. Ya, itu di fasenya Aquinas. Tapi Bentham itu melihat lebih real di dalam hukum. Dan dia juga salah satu eksponen dalam hukum-hukum positivis, aliran positivis itu. Nah, makanya disebut sebagai itu, bahwa kekurang ajaran penguasa yang berkedudukan sebagai status otoritas pembuat hukum itu cenderung melakukan mistifikasi terhadap hukum itu, menyembunyikan kepentingan inti dari hukum itu.
Maka dari itu masyarakat merasa cenderung berada di pihak Pak Yusuf Prapto mungkin Pak ya. Karena dari sudut pandang ini kebebasan berekspresi seharusnya dijaga dan dibiarkan karena banyak sekali masyarakat itu berpikir bahwa lukisan ini tuh salah satu dari alat kritik pemerintah dan jika ini dicekal maka pemerintah kehilangan alat kritik yang penting. Catatan itu pemerintah melalui penegak hukum kalau memberikan judgement bahwa ini bisa masuk delik apa tidak begitu, periksa Pak Suprapto punya dasar klaim apa tidak, karena lukisan itu adalah bentuk klaimnya beliau atas realitas politik. Nah kalau dia itu kemudian dianggap melanggar hukum, pencemaran nama baik atau penghinaan atas seseorang, periksa fakta dan data yang dia gunakan di balik pesan itu. Oke, itu poin pertama itu. Jadi logika berpikir filsafat itu diklaim, kemudian klaim itu diperkuat dengan fakta dan data. Fakta dan data tidak cukup menurut Anda, harus ada namanya warrants itu, pandangan untuk mendukung klaim Anda itu. Tidak cukup juga, harus perlu ada backing riset itu, penelitian yang serupa begitu. Nah, sampai di strata itu yuk baca dong. Dulu ada nggak orang mengkritik Pak Jokowi? Separah daripada itu banyak. Tapi itu diterima sebagai kelaziman dalam berdemokrasi, karena konstitusi kita itu kan menjamin kebebasan orang untuk menyatakan pendapat dalam kategori kritik terhadap kekuasaan. Selama dia tidak kemudian memasang simbol-simbol yang sifatnya menghardik pribadi. Dia sebagai ayah dari seseorang atau suami dari seseorang gitu. Nah, konstitusi itu adalah etika normatif. Gitu. Scott Sapiora itu salah satu eksponen dari aliran positivisme hukum yang pasif itu. Positivisme pasif, ya. Ada positivisme aktif itu. Disebut sebagai eksklusif positivisme dan inklusif positivisme dalam aliran hukum positif itu. Scott Sapiora itu mengatakan bahwa konstitusi itu adalah etika normatif itu. Norma-norma yang dianggap dan dipakai sekarang ini sebagai hukum tertulis itu, jika itu dianggap sebagai instrumen, sebagai alat, maka dia harus punya etik gitu. Dan etiknya norma-norma itu bukan di kepalanya hakim, di kepalanya ketua MPR dan anggota DPR, bukan juga kepalanya menteri presiden. Etika dari norma itu ya konstitusi itu. Maka Scott Sapiora mengatakan konstitusi adalah penalaran moral. Ya, penalaran moral. Nah, kembali kepada abad ke-19 si Alexander Bum tadi itu, seni realitas itu harus ditangkap dalam 3 semangat. Semangat kebaikan, semangat kebenaran, dan semangat keindahan. Dan itu menjadi moral. Ya, menjadi moral, dinalar, kemudian diserap dalam konstitusi. Maka Scott Sapiora mengatakan konstitusi adalah penalaran moral. Lalu diturunkan menjadi aturan. Karena itu jembatan antara moral dengan aturan disebut sebagai azas. Sebagai prinsip fundamental. Sehingga sebenarnya dalam konstitusi sendiri tidak ada pembatasan secara menyeluruh tentang seni. Bagaimana kritik masyarakat ataupun mungkin seni ini menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi lampau dari lukisan dari Pak Yusuf Prapto ini yang dibredel atau dibongkar oleh pihak tertentu karena ketakutan tadi ya Pak ya, ketakutan terhadap pemerintahan atau mungkin menjilat juga bisa. Ya sekarang kan itu coba mari kita periksa sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden ada di mana sekarang. Kita periksa itu. Kita periksa kalau pemilik otoritas tempat bahasa kasarnya mengusir Pak Suprapto keluar beli lukisannya begitu. Kemudian kemudian ada di menteri telepon, balik lagi dong lukisannya gitu, pasang lagi begitu. Jika itu terjadi, baru kita mengakui bahwa posisi Pak Prabowo di sini. Gitu. Kalau itu tidak dilakukan, ya berarti posisinya di situ, masuk di Konoha 2 kategorinya kan. Kira begitu itu. Kalau mau kita tajam melihat itu. Begitu. Oke. Yes, kita udah ada di penghujung video, mungkin kita butuh dari. Jadi pesan-pesan apa Pak untuk masyarakat dan juga para pengkarya setelah peristiwa ini? Catatan terakhir ya, catatan terakhir akan berlanjut. Catatan terakhir nanti kita mengakhiri hidup itu. Oke, jadi ada 2 catatan. Bagaimana sikap kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat terhadap keadaan seperti ini. Saya pikir keadaan secara umum ya. Perhatikan bahwa kekuasaan itu adalah alat yang kita siapkan untuk bekerja demi kepentingan kita. Alat yang kita persiapkan dan kita perintahkan dia untuk bekerja demi kepentingan kita, itu disebut sebagai kekuasaan. Nah, kalau dia sebagai pihak yang kita perintah, ya kita mengkritik dia itu satu kelaziman. Yes. Itu satu kelaziman. Nah, yang tidak lazim adalah ketika Anda berhantam karena soal kritik. Gitu. Itu artinya Anda berkelahi untuk membela robot yang kita ciptakan. Kalau kekuasaan itu kan robot, karena kita siapkan alatnya berupa aturan. Dia bekerja dalam prinsip rule of law, dalam prinsip negara hukum, itu dia berlaku sebagai alat dengan menggunakan mekanik berupa aturan. Yes. Nah, karena itu kita harus untuk memberikan kritik. Kritik itu dalam bahasa Latin artinya kritia. Kritia itu periksa dia.
dalam masalah agama itu lazim itu tawasul bil haq wa tawasul bis sabr gitu. Nah, kalau ada orang yang mengkritik kekuasaan, maka komunikasi kita, percakapan kita itu adalah klarifikasi. Yes. Tadi, kalau dia mengklaim dalam kritiknya dia, pastikan bahwa dia didukung oleh fakta dan data. Kalau itu dia salah, ingatkan dia salah. Kalau dia benar, maka dukung dia agar terjadi perubahan dari proses kritik itu. Itu sikap kita itu. Jangan masyarakat itu berhantam, ya, berkelahi, karena membela alat. Itu salah itu. Dan ya, jangan sampai orang yang menjadi alat itu kemudian bangga. Ya, bangga. Ini gue jadi menteri saya syukuran. Oh, saya jadi anggota DPR saya syukuran. Di dalam kajian etik, nggak layak seorang pejabat negara terpilih kemudian syukuran. Karena itu bukan hasil miliknya dia yang didapatkan itu kan. Karena orang menilai bahwa menjadi pejabat negara itu kerja keras. Yes. Seakan-akan bahwa di sana ada probabilitas kekuatan ekonomi bagi dia. Betul enggak? Enggak. Itu cara berpikir yang salah dan cara rasa yang keliru itu. Itu poin pertama untuk masyarakat. Yang kedua, para seniman itu coba memulai dalam karya-karya yang disebut oleh Arthur Dalton itu sebagai estetik konvensionalis. Yes. Estetika konvensional itu lahirkan karya dari originalitas rasa Anda itu. Dari originalitas pikiran saudara itu. Bukan karena pengaruh anazir-anazir kepentingan politik. Nah, di musim politik itu banyak seniman yang banyak orang ngaku seniman, tapi terlibat terlibat dalam kampanye politik. Itu bukan seniman, itu penghibur namanya. Jadi kalau ada orang yang ngaku seniman, tapi terlibat mendukung partai politik dan kampanye partai politik, itu namanya penghibur politik, bukan seniman. Bukan seniman. Seniman itu adalah dia hadir dengan etik, padat kebaikan, padat kebenaran, padat keindahan, kemudian menyajikan kepada semua orang, biarkan masyarakat orang yang memilih tentang 3 poin itu. Dia tidak kemudian menjadi bagian dari satu kelompok politik. Kalau dia menjadi bagian dari kelompok politik, maka dia adalah penghibur politik. Ya, itu catatan dalam masyarakat, kemudian catatan terhadap para orang yang merasa seniman. Orang yang merasa senang luar biasa. Terima kasih. Yang udah menonton video sampai akhir dan tunggu video selanjutnya di Kampus Gagasan. Selamat tinggal.